nggak usah buru-buru. Umur juga masih muda. Gak ada yang tahu kapan jodoh datang. Gitu. Siapa tahu langsung datang yang masa depan udah cerah kan? 30. Iya, dua dunia yang berbeda ya. Halo, gue Dika dan sekarang kita lagi di PDC, Pancing Dia Curhat. Nah, hari ini kita sedang bersama adik kelas, angkatan, pokoknya lumayan jauh ya. Lumayan jauh. 5 tahunan dan sekarang udah jadi streamer. Hitungannya apa ya itu? Streamer. Live streamer ya? Live streamer. Dan juga dulu itu pernah jadi mantan sempet gue deketin, tapi gagal. Jujur sekali. Karena kan kita harus jujur. Rata-rata yang diundang sini yang pernah gue deketin dulu. Enggak bohong. Oh iya, Rahmat juga. Nah, sekarang kita lagi sama siapa? Lala. Instagramnya apa namanya? Lala NAJMI Najmi. Lala Najmi. Halo, apa kabar Lala? Baik. Ya, kita udah lama banget nggak ketemu ya? Iya, terakhir ketemu kayak pas aku masih kuliah deh. Enggak dong. 3 tahun lalu. Kerja dong, masih udah kerja dong kamu? Belum. Masa sih? Yang waktu itu yang kita ngomongin makeup itu masih kuliah? Masih. Masih kuliah. Itu masih kuliah? S1. Oh, lanjut S1. Di mana lanjut S1-nya? Aku di Bakri. Oh iya, deket banget sama rumah ya? Iya, deket tinggal jalan kaki. Oke, nah sempet dapat update, makanya kita pengen ngajak ngobrol karena kan kamu ini sekarang live streamer gitu ya, terus live streamer di salah satu aplikasi gitu kan. Terus kamu juga masih kerja jadi kontraktor. Iya, aku di kontraktor. Ya, jadi siangnya kontraktor, malamnya jadi live streamer. Kayak dua dunia yang berbeda ya. Siangnya keras laki gitu kan, malamnya hai. Openingnya ada nggak kamu kalau misalnya live streaming? Nggak ada. Udah langsung aja gitu? Langsung aja live kayak kalau ada yang masuk, welcome. Aduh, gitu. Oh gitu welcome-nya? Welcome ini gitu. Nah, kita pengen ngomongin tentang percintaan nih. Oke. Karena di PDC ini kita pengen ngobrolin tentang sebenarnya update terakhir kamu. Yang aku tahu kan terakhir kamu tuh masih ada tuh. Ya, pasangan waktu itu ya. Iya, makanya gagal tuh waktu itu ngedeketinnya. Karena ternyata iya nih masih belum bisa move on. Bener kan waktu itu gitu ya? Tapi sekarang akhirnya gimana? Situasi kehidupan kamu, percintaan kamu sekarang gimana? Akhirnya ya udah gitu-gitu aja, tidak ada siapa-siapa nih sekarang gitu. Fokus menata diri dan karir aja. Udah berapa lama? Dari Maret, berarti Maret, Mei, berapa ya Maret? Maret tahun lalu? Maret itu kan bulan ketiga, berarti udah 8 bulanan lah. Enggak dong. 11 bulan. 11 bulan. Udah 11 bulan? Tanpa siapa-siapa? Status? Tanpa siapa-siapa dan status. Tapi kalau PDKT-an ada dong pasti. Ya mungkin ada yang ngedeketin. Nggak tahu yang nggak mau kepedean. Siapa tahu yang ngerasa dideketin tapi ternyata enggak. Ghosting gitu, ya kan. Tapi nggak tahu sih, belum menemukan yang pas gitu. Tapi ketemu jalan bareng itu ada? Aduh, mager banget Kak, sumpah. Males jalan? Males, udah gitu aku kan di luar kota terus. Okay. Di Jakarta weekend aku pergi sama teman-teman, sama keluarga. Jadi kayak nggak ada waktu aja. Oke. Berarti emang rata-rata via chat aja, call gitu aja ya? Ya. Sleep call. Sekarang lagi tren ya sleep lagi call. Lagi tren. Udah tinggal tidur aja. Dibalik tapi apa ya? Oke. Tapi berarti apa yang terjadi? Kamu sebelumnya itu sama mantan kamu, itu hubungan udah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Itu cicilan mobil udah kelar, Kak? Betul. Iya nggak sih? Bener. Iya kan? Nah itu apa yang terjadi sampai kamu akhirnya memilih putus? Karena sebelumnya itu yang pernah kita obrolin juga, kalau Lala ini sempat putus beberapa kali, tapi alasannya waktu itu belum jelas. Tapi tetap nggak bisa lepas. Ya udahlah kita jalanin aja. Kalau emang jodoh pasti bakal balik lagi gitu. Tapi sekarang fix akhirnya kamu memutuskan untuk pisah sama yang udah 5 tahun. Kenapa? Karena kayaknya ya gitu Kak, tiap balikan putusnya karena masalah yang sama lagi gitu. Jadi kayak ngapain ya gitu, capek buang-buang waktu. Ya udahlah, udahan aja gitu. Kita sama-sama mencari jalan masing-masing gitu. Mungkin dia bisa menemukan yang dia mau, aku juga gitu. Tapi berarti putusnya secara baik-baik? Baik-baik. Ah, baik-baik ya? Baik-baik.
Berarti kan itu kamu pacaran dari saat kuliah? Awal kuliah banget, maba. Oh iya? Nah, dari maba. Tapi dia nggak satu kampus sama kamu? Enggak, dia tuh dulu kakak kelas aku di SMA. Terus baru pacaran setelah aku lulus SMA. Terus dia nggak lanjut kuliah, dia sekolah pilot itu. Berarti terakhir putusnya dalam keadaan dia udah dinas segala macam itu udah? Ya, udah kerja. Kerja. Berarti apa yang bikin hubungan 5 tahun kamu yang sepertinya cukup dewasa hubungannya? Karena ada komitmen, ada kompromi, ya kan? Ada kayaknya ini bisa kita omongin deh. Tipe yang begitu nggak sih? Iya, aku tipe itu bisa akhirnya pisah. Itu kenapa? Karena ya itu Kak, ngelihat kayaknya kita susah ya kalau misalnya orang nggak satu visi misi gitu untuk melanjutkan ke depannya ke arah jenjang yang lebih serius, kayaknya bakal percuma gitu loh Kak. Kayak nggak bisa diterusin. Jadi ya udahlah gitu. Berarti karena apa? Selama ini kan berantem tuh kata kamu. Gara-gara apa sebenarnya? Itu nggak satu pemikiran kita banyak banget hal yang berbeda pemikirannya gitu. Aku maunya ini, dia maunya itu gitu. Dan nggak nemu di tengah gitu. Orang kan biasanya nemu di tengah ya. Ini nggak. Contohnya? Contohnya misalnya aku tuh tipe orang yang agak ambisius gitu. Aku punya plan 5 tahun ke depan aku harus ngapain ya, buat achieve itu aku harus ngapain ya gitu. Sedangkan dia orangnya yang kayak santai-santai aja gitu. Menurut ya dia maunya santai-santai aja, aku maunya gitu. Jadi aku kadang gregetan sama dia juga ngomong ke aku, ngapain sih kamu terlalu ambisius gini gitu loh Kak. Jadi nggak sama gitu. Berarti dia tipenya yang banyak santainya, tapi kamu kok kita gini-gini aja sih gitu kali ya. Kok hubungan kita gini aja sih, nggak ada update. Oh, tipenya kamu begitu berarti. Iya, kayak monoton aja gitu. Maksudnya nggak perlu yang heboh juga, tapi maksudnya kalau menurut aku di dalam hubungan itu harus bisa berkembang jadi lebih baik. Cuman kalau aku ngeliatnya kita stuck di situ-situ aja gitu. Jadi kayak aku wonder, is he the one gitu. Jadi ya udahlah. Balik lagi kalau misalnya jodoh pasti balik lagi. Benar. Berarti alasan kamu pisah itu kan karena beda komitmen itu, beda prinsip gitu ya. Yang bikin kalian akhirnya ini kesepakatan bersama apa kamu yang mutusin? Aku terus setelah aku menjelaskan gitu gini loh. Akhirnya oh ya udah gitu. Akhirnya. Dan kenapa kamu harus seambisius itu untuk hidup ya? Karena bukan hidup aja, itu berarti kan untuk hubungan kan berarti? Iya. Kenapa? Aku ngerasa aku tuh anak sendiri Kak. Anak sendiri tuh gimana? Anak sendiri tuh kamu lahir dari diri sendiri? Bukan. Aku nggak punya kakak, nggak punya adik. Oke. Gitu. Tunggal. Anak tunggal. Nah, aku ngerasa kalau misalnya aku tuh nggak punya siapa-siapa gitu loh Kak untuk bergantung. Jadi aku harus survive sama diriku sendiri. Jadi itu yang ngebuat aku emang dari kecil aku udah dididiknya keras gitu loh. Kamu harus punya plan ke depan tuh mau apa, harus achieve apa gitu. Jadi mungkin kebawa juga gitu. Nah, ya udah gitu. Akhirnya kamu emang harus planning gitu. Emang selama hubungan kamu apa yang udah kamu planningin yang ternyata nggak terrealisasikan dalam hubungan 5 tahun kamu? 5 tahun itu lama loh. Untuk kamu sadar bahwa kalian beda prinsip itu bukan sesuatu yang cepet. Itu kayak apa yang terjadi gitu? Apa yang kamu planning sebenarnya selama 5 tahun ini untuk seorang cewek ambisius dalam hubungan yang maunya punya progres gitu? Apa ya, planningku ya kita sama-sama udah kerja waktu itu ya. Terus maksudnya aku nggak ngelihat di mana ada kayak pendekatan ke arah keluarga dan segala macam gitu lah. Udah 5 tahun loh. Oke. Gitu. Terus habis itu ya udah kita ya suka ngomong ya udah nanti kita ke arah yang lebih serius ya. Cuman ngomong doang nggak ada tindakan gitu. Saya kalau misalnya orang kayak gitu kan oke nabung. Oke, kita gitu-gitu. Jadi nggak ada gitu. Jadi aku kayak ya sudahlah gitu. Berarti memang lebih bisa dibilang kalau bahasa kasarnya kamu sebenarnya agak gregetan dan ngebet gitu kan? Kayaknya nih tahap selanjutnya bisa nih lebih kayak gitu. Nggak ngebet juga soalnya emang dari kita berdua tuh emang udah ngomongin dia sering nge-bring up that conversation. Cuman ya itu nggak ada tindakan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Dan kamu capek? Capek. Aku pengennya tuh punya cowok yang oke, gue mau ini, gue harus gini gitu. Aku nggak bisa sama cowok yang kayak
aku pengen gini tapi diem doang gitu. Oke. Nah gitu. Tapi kan kamu sekarang umur kamu 23. Nah 5 tahun lalu berarti kamu 18. oke. Berantemnya itu berarti di umur berapa? 20? 21? Berantemnya di umur 21 lah ya. 21? 21 kamu dan dia di umur berapa? Dia tuh beda 3 tahun sama. Oke, berarti 24 ya. Waktu itu di 24. Berarti sekarang dia 26 ya? Iya, Harusnya. dia 26 kan. Nah, 24 dan 21 kamu berharap ke tahap yang lebih serius. Emang udah planning itu? Kayak apa karena hubungan kalian aja yang lama terus akhirnya kamu jadi mikir ke sana? Nggak perlu buru-buru Kak, maksudnya 2 tahun 3 tahun lagi nggak apa-apa. Asal Jelas gitu. Ada tindakan gitu. Tapi kalau misalnya ya kalau nggak dicicil catering mahal Kak. Ya nggak? Nanti kalau cateringnya nggak enak tamunya ngomel nggak sih? Oh, Gitu. udah kepikiran ke sana umur 21 tahun. Oke. Aku tuh pemikirannya udah jauh deh Kak. Pokoknya umur sampai mana aku udah sampai mana. Gitu. Oke. Tapi berarti emang kamu pengen nikah muda? Enggak juga, aku target nikah tuh 24 25 lah. Oke. Ya normal lah ya. Normal lah. Normal. Untuk cewek Normal sih. Heeh. Berarti tapi planningnya aja yang cukup jauh. Karena kamu mikirin ke sana tadi. Oke. Nah, berarti tapi selama hubungan kamu, itu kan, ini kan yang 5 tahun nih. Sebelumnya lagi, selama ini kah kamu dalam berpacaran apa enggak? Aku pacaran bentar-bentar, sebulan, 2 bulan, paling lama 5 bulan. Seriously? Wow. Makanya pas yang ini kayak, oh kok bisa ya sampai 5 tahun gitu. Gitu, hebat sih. Kenapa? Karena dianya pertahanin. Dianya yang pertahanin. Berarti kamunya udah berkali-kali mau lepas? Ya kadang gitu, kadang aku tuh orangnya ya gampang ngomong kata putus gitu. Oh iya, oke. Itu sifat negatif sih aku tahu. Sebenarnya aku nggak bermaksud kayak nggak pengen putus beneran, pengen ditahan-tahan. Wow, oke. Tapi yang sebelum-sebelumnya tuh nggak ada yang nahan Kak. Ya udah sana kalau putus gitu. Yang ini ditahan-tahan. Cuma gara-gara itu? Nggak juga sih yang sebelumnya ya gimana ya, pacaran anak SMA gimana sih? Ya cuman main-main doang. Selingkuh-selingkuh lah cowoknya apa segala macam. Kamunya? Aku nggak pernah. Kamu nggak pernah selingkuh? Nggak pernah. Kalau satu-satu. Kalau satu-satu. Oke. Nah, berarti kan yang kita tahu berarti kan sekarang kamu udah enggak nih. Ternyata masalahnya adalah beda prinsip dan beda cara pikir ya. Sudut pandang, gimana cara kamu mikir gitu. Dan ternyata pola pikir kamu ini cukup dewasa untuk umur kamu segitu gitu. Terus akhirnya kamu yang sekarang menjadi kamu yang seperti apa? Menjadikan aku yang kayak gimana? Apakah kalau aku itu di umur sekarang berapa? 27. Di umur 26 25 kemarin itu juga udah mutusin pengen nikah sebenarnya. Makanya udah deket ya kan. Ada malah yang baru kenal itu langsung aku bilang aku mau serius loh gitu. Terus takut orangnya. Sama yang kemarin itu juga begitu ngomongnya. Jadi baru pertemuan pertama nih. Nih, siklusnya cukup menarik. Kemarin pertemuan pertama dia sama temennya. Jalan kedua, itu aku udah ngomong aku mau serius. Gue bakal gue nikahin lo gitu. Terus dia kaget kan. Tar dulu dong, kita belum enggak serius. Kalau gue bilang, "Oh ya mau," bilang gitu kan. Terus akhirnya ya udah sambil berjalan tapi aku udah ngomong dari awal, aku pengen sama kamu ya gitu. Ya udah akhirnya berjalan, mulai deh kebentuk tuh. Nah, aku tuh udah nge-build semua tuh dari awal sebenarnya. Nge-build semua tuh apa aja tuh? Ya aku punya tempat tinggal. Terus nyiapin semua tuh aku udah planning kita mau gimana gitu. Itu udah ada planning dari awal. Tapi akhirnya kandas kan karena padahal aku udah pikir kayaknya ini bisa nih. Ini nggak ada macem-macem kok, nggak aneh-aneh kok. Kita juga saling ngerti satu sama lain gitu. Akhirnya nggak berhasil juga. Dan akhirnya sekarang aku jadi mikir apa salah ya gue buru-buru gitu. Kalau aku yang tadinya udah planning mateng nih di umur 26 kayaknya udah cukup deh gitu. Sekarang 27 jalan ke 28 aku sampai bilang ke mamaku sampai bilang, "Mah, kalau misalnya ternyata aku nikah di umur 30, boleh nggak ya?" Terus kata mama, "Ya udah, yang penting kamu bahagia." Karena ngelihat kasus yang kemarin. Ya udah, yang penting kamu bahagia deh, mama nggak terlalu itu. Akhirnya begitu. Nah, kalau kamu gimana?
Gimana pengennya Kak? Gimana yang dari 5 tahun itu? Sekarang aku maunya gimana? Sekarang kamu mau gimana gitu? Apakah ya udahlah gue santai dulu deh, ternyata kemarin susah nih apa gimana? Sekarang ya itu aku fokus membangun diriku jadi lebih baik. Karena aku yakin kan ada itu ya di Al-Quran gak sih kayak yang wanita baik untuk ya maksudnya kayak gitu lah. Jadi kalau otomatis kalau misalnya aku mengupgrade diriku jadi lebih baik, insya Allah nanti pasanganku juga baik nantinya gitu. Dengan harapan seperti itu gitu. Jadi ya udah nggak usah buru-buru, umur juga masih muda, nggak ada yang tahu kapan jodoh datang. Gitu. Coba tahu langsung datang yang masa depan udah cerah kan? 30. Iya gitu. Tapi berarti kamu kepikiran untuk akhirnya kayaknya jangan yang seumuran banget. Emang kamu nggak pernah seumuran ya? Selalu yang lebih jauh. Kayaknya 3 tahun kurang jauh deh. Kayaknya ya dengan pemikiran aku sedewasa ini kayaknya beda 7 tahun aja. Aku sama yang sebelumnya aku beda 7 tahun. Oh, ya. Kalau aku pribadi menurut aku umur tuh nggak masalah Pak. Yang penting ya kita cocok apa enggak. Ya udah. Kayak at least dia harus sudah punya usaha yang jelas deh gitu. Jadi kesana nggak sih pola pikir kamu sekarang? Karena banyak loh. Apalagi tahun lalu ya. Tahun lalu itu cewek-cewek di kala zamannya siapa ya kemarin itu yang pasangan Islami itu tau gak sih? Yang cowok sama cewek yang nggak jadi sama Rizky Bilar. Nggak ngikutin gosip lagi kan? Aduh. Ya dah. Ada si cowok cewek ini. Dia nikah usia muda gitu kan. Akhirnya banyak cewek yang pengen nikah muda. Nikah buru-buru gitu. Kayaknya ayo dong nikahin gue. Gitu. Aku mikirnya nikah tuh jangan diburu-buru karena aduh usia gue udah segini nih. Ya nikah pas udah siap. Menurut aku nikah itu pas udah financially stable, kamu udah yakin sama orangnya. Terus ya udah ready to settle gitu. Jangan karena usia jadi buru-buru nanti malah dapetnya bukan jodoh, malah yang asal-asalan gitu. Ya Betul. Gitu. Nah, dan kamu pun memikirkan nikah karena udah 2 tahun jalan gitu ya. Berarti sekarang ngeriset lagi dong. Kayak ya udahlah nanti gue pendekatan lagi, bukan yang tipe yang udah gue emang udah ngebet nih gue harus nikah, udah kayak gitu ya. Jadi emang harus planning dari awal lagi. Iya. Berarti kalau ada datang tiba-tiba cowok, lu kan kemarin gak jadi nikah nih, pengen gue nikahin deh, itu kamu takut? Bukan takut tapi tunggu dulu nih, gue aja gak kenal lo nih gitu. Ya udah kita kenalan dulu lah gitu. Berarti aku melihat keseriusannya dan segala macam. Berarti untuk seorang wanita yang sebenarnya udah ada kepikiran ke sana dalam percintaannya, laki-laki seperti apa yang kamu cari? Sekarang nih berarti fokus kamu kan kamu katanya ya ada lah yang deketin gitu kan. Apakah mereka kira-kira bisa menjadi yang kamu harapkan? Andai aja kamu pede aja dia deketin kamu ya. Andai aja berandai-andai dulu. Apakah ada yang bisa kamu kayaknya nih bisa nih karena sifatnya atau seperti apa? Maksudnya bisa untuk ke jenjang nikah itu? Kayaknya belum ada. Emang yang kamu lihat tuh yang seperti apa yang menurut kamu cewek yang udah kepikiran ke sana, yang kamu cari itu cowok yang kayak gimana emang? Yang bisa membimbing aku, bisa membimbing kita berdua ya, bisa ke arah yang lebih baik gitu loh Kak. Terus yang apa ya, yang mapan juga itu yang nggak munafik lah Kak. Kita maksudnya nanti mau makan pakai apa, masa pakai cinta ya nggak sih? Ya, emang nggak bisa waktu? Nggak bisa dong, kelaparan nanti. Oke, terus? Gitu. Tapi maksudnya kalau soal harta, aku nggak terlalu mikirin sih. Menurut aku harta tuh bisa dicari bareng-bareng. Cuman yang aku lihat adalah dia nih orangnya mau berjuang apa enggak. Gitu. Aku pernah kasih saran ke teman aku yang sebelumnya dia pernah patah hati, terus akhirnya dia sekarang udah nikah nih. Sebelum dia nikah aku kasih saran dia. Dia juga tipenya cukup realistis. Dia pengen cari yang mapan, yang punya uang gitu ya. Maksudnya at least dia bisa support kita, nggak susah-susah banget gitu loh. Terus aku bilang cukup gitu. Terus aku bilang ke dia, lu jangan pernah cari cowok kaya. Aku bilang gitu. Karena kalau lu cari cowok kaya, lu nggak akan dapetin cowok kaya. Karena cowok kaya nggak akan mau sama cewek yang nyari cowok kaya. Iya, benar. Tapi cari cowok yang punya mental kaya. Gitu. Iya, bener. Mental iya kan? tuh susah kan? Iya kan? Jadi mungkin dia sekarang lagi ngerintis sesuatu, mungkin dia sekarang kerja di salah satu perusahaan, tapi dia nih mentalnya kaya nih, kerjanya hardworking, dia nyari celah gimana caranya gitu kan? Dan di yang kayak gitu.
Ya, that's the man that aku maksud gitu. Berarti sama ya? Berarti kamu cari cowok yang punya mental kaya. Kalau misalnya aku nyari cowok kaya aja, aku nggak usah kerja Kak. Ya udah aku kayak di kasur, kapan ya ada cowok kaya deketin aku, nikahin aku gitu. Itu update tuh ya di IG story. Pasti banyak tuh. Ya kan enggak lawak komedi. Itu jatuh bener tapi iya kayak gitu ya. Tapi kan sekarang aku kerja ya. Ya aku gak nyari orang buat menghidupi aku gitu loh, tapi ya udah gitu loh, ngerti kan maksud aku. Berarti emang sekarang cuma masalah menemukan orang yang tepat. Ya benar. Kamu nunggu aku gengsinya gede Kak, aku nggak mungkin deketin cowok duluan. Oh iya? Nggak mungkin, tapi balas juga maunya dipaksa. Kayak lihat usahanya dulu gitu. Enggak. Itu kalau menurut aku itu kayak playing games ya. Oke. Aku sekarang nggak playing games lagi kalau misalnya emang aku interested ya udah ayo kita ngobrol gitu. Jadi udah nggak yang tarik ulur, balasnya lama memang ngeliat dia ngejar gua nggak ya gitu. Nggak kayak dulu pengen putus tuh pengen kejar gitu ya. Iya. Sekarang udah kayak gitu. Oke. Berarti untuk percintaan nih, kamu ke depan ingin menjadi orang yang seperti apa dan punya percintaan yang seperti apa? Pengen menjadi orang yang cewek mandiri Kak, udah. Cewek mandiri. Berarti tetap kerja. Tetap nongkrong sama cewek-cewek sosialita. Iya. Oke. Gak sosialita juga sih, pokoknya teman-teman gitu bisa nongkrong aku gitu. Aku tetap pengen punya kehidupanku sendiri. Even though aku nanti udah punya hidup sama orang lain gitu. Ya aku bakal fully commit sama suami aku, cuman aku sebelum ketemu dia aku juga punya kehidupan. Aku masih pengen menjalani kehidupanku gitu. Berarti tipe yang pengen punya anak cepet? Enggak? Sedikasinya. Walaupun terlalu jauh ya, umur 23 kita ngomong itu. Tapi ya berarti emang kamu sekarang udah lebih ke belajar dari masa lalu kamu. Terus tapi tetap harus melihat orang yang seperti apa yang ingin kamu dapetin dalam percintaan kamu. Berarti cinta menurut kamu itu apa? Cinta itu apa? Cinta tuh berat ya. Apa ya? Cinta bagi seorang wanita yang bekerja di 2 tempat, iya kan? Cinta tuh ya di saat kamu mau berjuang untuk orang lain gitu loh Kak. Menurut aku itu. Berjuang untuk orang lain, itu berarti namanya cinta. Iya, saat kamu udah bisa menurunkan ego kamu, kepentingan kamu sendiri untuk orang lain itu cinta. Menurut aku gitu. Dan kamu pernah ngerasain itu? Pernah. Oke deh kalau gitu. Itu dia cinta dari seorang Lala Natsumi. Ya semoga abis ini kamu bisa ketemu Spender. Mau ketemu sama Spender? Enggak, tapi kalau ada kemungkinan deh, kamu maunya ketemu cowok tuh dari mana? Dari mana aja nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu jodoh datang dari mana Kak. Andai aja. Dari Spender mungkin nggak? Ya mungkin aja. Mungkin. Dari teman kerja bisa. Teman kerja juga bisa. Mungkin ya. Atau mandor? Oh nggak mungkin mandor. Oke. Ini misalnya teman sekolah dulu bisa aja, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Pokoknya dari mana aja. Yang penting itu tadi dia punya mental kaya untuk kamu ke depannya. Oke, kalau gitu Lala thank you banget. Sama. Ya, udah cerita nih sama kita, udah curhat-curhat. Lucu ya. Semoga kamu segera bertemu. Amin. Dengan apa yang kamu mau ya. Amin. Semoga kakak juga ya, yang kemarin kandas semoga cepet ya dapet gak kandas lagi. Makasih loh udah doain. Oke, kalau gitu terima kasih Lala. Iya, sama-sama. Ya, sampai jumpa lagi. Siapa tahu nanti ada cerita baru lagi. Cerita baik ya. Ya amin. Ya, amin ya. Oke, kalau gitu aja guys. Kalau misalnya kalian pengen siapa lagi yang pengen kita ajak cerita, kalian bisa langsung aja tinggalin di kolom komentar. Kalau misalnya kalian punya cerita yang sama nih seperti Lala yang sempet kandas hubungannya karena nggak bergeraknya hubungan kalian juga bisa tinggalin di kolom komentar. Kalau misalnya Lala pengen diajak lagi nih, pengen cerita lagi yang lain, langsung aja juga tinggalin di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di PDC selanjutnya. Bye-bye.